Polisi memproses laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dengan materi komedinya di Mens Rea. Polisi menyebut Panji dilaporkan dengan menggunakan pasal dalam KUHP baru. Lantas bagaimana kita melihat proses hukum terhadap komika Panji Pragiwaksono ini? Kita bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Pak Rianto Sutadi, dan juga Ketua PBHI, Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau kita lihat nih banyak pihak yang juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak bisa gitu diproses kasusnya Panji Pragiwaksono ini dengan KUHP baru. Kalau menurut Anda ini nanti langkah yang diambil polisi seperti apa? Kalau saya, ya polisi pasti menerima laporan polisi, kemudian akan melakukan penyelidikan. Artinya melakukan penyelidikan itu mencari kesaksian atau fakta-fakta atau alat bukti apa yang untuk menunjukkan apakah ada itu unsur-unsur pidana di dalam itu. Kalau ada, ya mungkin nanti akan ke penyidikan. Tetapi apabila tidak, ya pasti nanti tidak akan dilanjutkan ke penyelidikan. Dan kemungkinan penyelidikannya kalau sudah dianggap maksimal dan tidak ditemukan alat bukti yang kuat gitu, ya pasti akan dihentikan penyelidikannya itu. Kurang lebih begitu. Jadi tetap diterima dulu ya, sembari diproses begitu. Harus diterima, Pak. Harus diterima semua. Kita itu tidak boleh menolak laporan. Orang yang merasa dirinya itu tertekan ataupun merasa terganggu, itu hak daripada setiap orang untuk melaporkan pada aparat, pada negara gitu. Nah, tinggal negara itu nanti kan memproses apakah ini memang tindak pidana atau bukan, apakah ini hanya sebagai apa itu gejolak-gejolak di masyarakat yang merupakan dinamika daripada masyarakat yang masih bisa ditolerir gitu. Nah itu ranahnya pada penyelidikan itu, Pak. Nah, karena ini undang-undang baru ya ini memang pasti menimbulkan beda-beda penafsiran kan. Nah ini menurut saya ini merupakan ujian juga. Nanti karena ya di dalam penyelidikan itu pasti polisi akan mencari saksi ahli, dipanggil untuk ditanyakan apakah ini masuk memenuhi unsur apa tidak gitu, Pak. Bermaksud mengonfirmasi fakta terbaru yang disampaikan bahwa tadi juga sama-sama kita dengarkan baik dari Muhammadiyah maupun NU sudah membantah bahwa mereka, organisasi mereka mewakili untuk melaporkan kasus ini. Tidak pernah bahkan. Ya, kan tadi kan NU kan karena yang melaporkan tadinya kan mengatasnamakan ya apa itu namanya itu aliansi ataupun apa pokoknya satu kelompok ya. Dia bukan perorangan yang lapor, tapi mengatasnamakan kelompok. Jadi itu saya kira kalau dia mengataskan nama kelompok, yang tersinggung kan kelompok ini, yang terprovokasi juga kelompok gitu. Meskipun kelompok itu tidak diakui oleh kelompok besar NU maupun Muhammadiyah. Tetapi sekarang negara kita kan negara bebas itu ya. Kita mau 2 orang, 3 orang bikin aliansi ya banyak. Tapi polisi tetap mempertimbangkan legal standing dari pelapor ini? Saya kira ya polisi hanya akan menampung saja, Pak. Hanya akan menampung ya. Dia ini berapa orang, 1 orang mengatasnamakan gitu ya. Nah ini mengatasnamakan kelompok ini nanti polisi juga akan tanya pada saksi ahli. Pak, penafsiran itu bukan polisi sendiri yang menafsirkan gitu. Kurang lebih begitu, Pak, objektivitas daripada polisi di dalam menanggapi laporan itu. Baik, saya ke Bang Julius. Layak nggak polisi menerima laporan seperti ini? Ataupun melanjutkan proses laporan ini? Ya, jadi gini Yasir, kalau pertanyaannya apakah polisi menerima laporan, ya memang sudah kewajiban itu ada di undang-undang menerima laporan. Cuma memaknai menerima laporan ini untuk menindaklanjuti lebih jauh tentu tidak. Kenapa? Kalau dengan demikian polisi sedang melanggar konstitusi sendiri, sekaligus melanggar hak konstitusional. Jadi menariknya adalah pertama, ketika pasal-pasal tentang penghinaan tetap ada di KUHP, dia menegaskan ini adalah delik aduan yang sifatnya personal. Sedangkan materi yang disampaikan Panji adalah komedi yang membahas organisasi. Gitu. Jadi udah 2 hal yang berbeda gitu ya. Dan ketika membahas isu seperti tambang dengan politik balas budi segala macam, ini sebetulnya adalah pemberitaan yang sudah beredar berbulan-bulan lamanya dan telah menjadi opini publik. Bahkan di kubu NU sendiri mengakui terjadi konflik karena tambang dan menjadi islah. Jadi nggak ada yang hoax di situ, nggak ada yang salah di situ, tidak ada ketersinggungan di situ, dan mereka sendiri sudah mengatakan ada konflik dan islah gitu. Nah, kalau untuk penanganan lebih lanjut, kami pikir satu tadi pertanyaan Yasir soal legal standing atau kedudukan hukum daripada para pelapor itu,
tentu itu sangat-sangat tidak tepat karena si pelapor bukan pihak yang dapat mewakili keorganisasian dari NU itu sendiri, itu satu. Yang kedua, materinya Panji tidak mengenai personal yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili. Apakah itu Rois Amnya NU, apakah itu ketua pengurus besar NU-nya, kan bukan. Artinya memang secara legal standing tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Kalau saya lebih menarik begini, apakah kemudian nanti akan ada penyelidikan atau tidak terkait dengan laporan yang disampaikan? Oke, itu satu hal memang tanggung jawab juga dengan polisi. Tapi perlu ada penegasan dari pihak kepolisian bahwa kontekstualisasi dari materi yang dilaporkan adalah komedi yang berbayar. Jadi sebetulnya itu bukan sebuah syiar kebencian, bukan sebuah syiar persekusi, yang memang komedi, bahkan untuk mendengarkan itu aja orang yang hadir harus bayar gitu loh. Jadi ini sebuah hal yang memang ranahnya jauh daripada kalau kita sebut politik penghinaan kelembagaan, syiar dan persekusi untuk menjelek-jelekkan seseorang atau lembaga sehingga lembaga ini menjadi hancur kredibilitasnya, martabatnya. Itu kontekstualisasinya tidak ada di situ. Oke. Jadi memang ini sudah tepat kalau nanti harusnya kepolisian mengatakan ini legal standingnya tidak ada, konteksnya berbeda. Silakan bentuk forum yang lucu juga, bentuk forum yang komedi juga untuk membantah mensreanya Panji gitu. Bisa saja gitu. Bisa, oke. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita lihat mendengar penjelasan dari Bang Julius tadi, ini apakah penyidik perlu begitu membedakan mana yang akhirnya betul komedi, kemudian mana yang bentuk kritik, sehingga betul, apalagi kita kaitkan dengan kritik dan juga penghinaan, apalagi kita kaitkan dengan KUHP baru yang sudah diterapkan ini? Tugas penyidik itu tidak akan sampai kepada ini membedakan apakah ini komedi atau bukan. Tapi tugas penyidik itu adalah merekam apa perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor itu sehingga dia merasa tersinggung ataupun terhina ataupun apa itu. Jadi semua perbuatan yang dilaporkan itu pasti nanti akan direkam itu, Pak. Misalkan rekamannya apa saja itu. Kemudian dari bukti-bukti yang ada itu, polisi pasti akan tanyakan pada para ahli, Pak. Nah ini Pak, buktinya seperti ini kayak gini. Apakah ini termasuk di dalam ini apa enggak? Apakah ini masuk legal standing apa tidak? Intinya polisi tidak bisa memutuskan sendiri Pak dalam hal ini, bahwa polisi itu ini kurang, tidak ada legal standingnya, kemudian buktinya tidak ada unsur pidana. Itu bukan polisinya menentukan Pak, tapi saksi ahli, karena sekarang ini yang dipakai di pembuktian di pengadilan sana tidak cukup hanya keterangan saksi saja. Padahal kalau polisi kan keterangan saksi itu kan dari orang yang lapor direkam gitu. Tetapi kalau para ahli kan ahli yang dipanggil keterangan ahli gitu. Itu jadi alat bukti yang nyata, keterangan ahli, saksi, petunjuk itu semua nanti akan diramu, akan diputuskan di dalam satu gelar apakah ini masuk di dalam pidana apa tidak. Kalau ada berarti langsung sidik, kalau tidak berarti hanya lidik saja gitu. Oke, kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya seperti apa? Ahli-ahli yang nantinya akan dimintai keterangan oleh polisi ini harus seperti apa sehingga bisa benar-benar mendudukan perkara, membedakan antara konten komedi dengan penghinaan? Jadi begini, jadi dalam konsep penyelidikan itu, sebelum dia menentukan apakah ini peristiwa pidana atau tidak, tentukan dia menentukan materinya. Menentukan materinya itu peristiwanya. Yang artinya dia harus lihat ini peristiwa konteksnya apa. Saya kasih contoh peristiwa Laras lah, Laras Faisati gitu ya. Laras kemudian disangkakan sekarang didakwa terkait dengan apa sih syiar untuk melakukan persekusi, penghasutan dan segala macam. Sama-sama dia melihat itu kontekstualisasinya. Ketika sedang ada demo, Laras menyatakan demikian meskipun tidak ada relasi kuasa untuk menyatakan Laras memberikan komando. Nah dalam hal ini kita mau bilang konteks itu adalah bahan untuk menentukan peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan. Dalam konsep hak asasi manusia juga dikatakan bahwa ada paling enggak ada dua koridor nih. Ini yang memang syiar biasa, yang mana hateful speech ya atau syiar kebencian, yang mana hate crime. Ketika dia menyentuh pada titik hate crime, disitulah masuk yang kita sebut sebagai peristiwa pidana. Makanya memaknai mensreanya Panji itu tidak bisa kita lepaskan dari konsep kebebasan berekspresi, tidak bisa kita lepaskan dari
konsep tadi kontekstualisasi, dia mana nih siar biasa, siar kebencian hateful crime, atau siar hateful speech biasa gitu. Nah ini yang menjadi bahan, kalaupun ini akan dipanggil ahli, tentu tidak bisa dilepaskan dari ahli yang paham tentang kebebasan berekspresi, ahli yang paham tentang ekspresi dalam bentuk komedi sebagai bagian dari demokrasi. Kalau kita pakai kacamata kuda ya tentu bahaya. Nah, disinilah fungsinya ahli untuk memperkaya kontekstualisasi tadi untuk mendefinisikan peristiwanya pidana atau bukan, begitu. Baik, kita nantikan ya bagaimana proses hukum ini masih terus berlanjut di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Parianto Sutadi dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam.